baik. Gimana kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini seru, Bu. Ya, syukur. Ini yang lain pada kemana nih? Itu, Bu, yang lain lagi pada istirahat di tenda. Ada juga yang lagi pada mandi. Oh, ya sudah. Begini, untuk mengisi waktu luang, kekosongan gitu ya. Bagaimana kalau kita sharing saja? Bagaimana? Nah, saya setuju, Bu. Kebetulan kemarin saya baru baca artikel-artikel tentang sejarah Skamsi. Tapi saya malah bingung, Bu. Soalnya beda sumber, beda cerita. Malah ada yang bilang kalau cerita Cikarasmi itu cuma hoax doang. Itu gimana tuh, Bu? Oh iya ya, begini. Ibu keluar dulu ya. Ya, Ya. Bu. Jadi begini ya. Jangan aneh. Namanya juga cerita masa lalu. Yang namanya cerita masa lalu itu pasti banyak versinya ya. Ada yang dikurangi, ada yang dilebih-lebihkan. Kita sendiri tidak tahu bagaimana kronologis yang sebenar-benarnya gitu ya. Jadi orang sekarang taunya itu cuma dari peninggalannya saja. Oh, begitu. Oh iya, Bu. Cerita dong tentang sejarah-sejarah beliau ini ketahui. Baiklah, Ibu akan cerita mengenai cerita resmi yang Ibu tahu, ya. Jadi begini anak-anak. Pada zaman dahulu, tersebutlah seorang raja yang bernama Linggabuana. Nah, Raja Linggabuana ini punya seorang permaisuri yang bernama Lara Lingsing, ya. Nah, Lara Lingsing ini pada tahun 1339 Masehi melahirkan anaknya yang pertama. Akhirnya cucu pertamaku telah lahir. Siapakah namanya? Namanya dia tidak kaya. Bagaimana kalau Citra Rasmi? Itu juga bagus ayah. Namun, anaknya Lara Lingsing yang kedua dan ketiga ini ya meninggal dunia pada usia 1 tahun. Nah, kemudian pada tahun 1345 Masehi, Lara Lingsing pun melahirkan anaknya yang keempat. Ada apa nak? Bayi itu adik aku ayah. Siapa namanya? Ya nak, adikmu namanya Iskala Wastukan sana. Ya, Nah, sayangi adikmu ya. Ya ibu, aku akan menyayangi adik bayiku ini ya. Lalu, pada tanggal 22 Februari 1350 Masehi, Linggabuana ini dilantik menjadi Raja Negeri Sunda dengan gelar Prabu Maharaja Linggabuana. Hidup Raja Linggabuana! Hidup Raja Linggabuana! Hidup Raja Linggabuana! Hidup Raja Linggabuana! Salam hormat, Tuan. Salam. Silakan masuk. Maksud diambilnya lukisan ini yaitu untuk diikutsertakan dalam pemilihan permaisuri kerajaan Majapahit. Karena Raja Hayam Wuruk belum mempunyai seorang permaisuri. Ya, silakan. Saya mengizinkan dan saya setuju. Kelak, jika putri saya terpilih, maka kebesaran negeri Sunda akan lebih besar di Nusantara. Karena negeri Sunda tidak termasuk ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Saya sangat setuju terhadap Kakanda. Kalau begitu, saya akan memberitahu putri saya. Nah, sudah selesai dan
Kita ke pelukisnya yuk. Baiklah. Ini Baginda, lukisan para kandidat prameswari. Dimulai dari putri negeri Sunda yang bernama Citra Resmi. Ini lukisannya. Ini lukisan dari kandidat kerajaan lain, Baginda Raja. Tidak, saya rasa cukup putri negeri Sunda yang sudah seluruhnya memikat hati saya. Dan saya sangat terpesona dengan kecantikannya. Sudah cukup yang ini saja. Sudah melihat lukisan para kandidat prameswari saya. Dan saya memilih Citra Resmi, putri dari kerajaan Sunda, untuk menjadi prameswari saya, wahai Patih Gajah Mada. Dan sekarang, segera kirim utusan ke negeri Sunda untuk melaksanakan pelamaran. Sebenarnya saya tidak setuju dengan keputusan Hayam Wuruk untuk memilih Citra Resmi dari kerajaan Sunda untuk dijadikan sebagai calon prameswarinya. Karena saya pernah bersumpah untuk tidak melepaskan puasa sebelum menaklukkan negeri Sunda. Jika telah mengalahkan tentara, saya akan baru melepaskan puasa. Jika telah mengalahkan Turun, Sedang, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Bongkok, Bali, Sunda, Palembang, Subatin. Demikianlah saya akan melepaskan puasa. Namun, karena sabda Prabu adalah sama dengan keputusan kenegaraan, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi begini Tuan, saya selaku utusan dari Majapahit datang untuk mengajukan lamaran dan menentukan hari pernikahan. Karena Putri Citra Resmi telah terpilih sebagai calon prameswari Raja Hayam Wuruk. Bagaimana? Apakah Tuan setuju? Baiklah, saya setuju. Tapi kami dari pihak Majapahit meminta pihak perempuan untuk datang ke Majapahit pada hari pernikahan nanti. Apa maksud Anda? Jelas itu telah melanggar adat Kesundaan yang telah dimiliki sejak lama. Sudahlah, saya setuju. Karena untuk mempertahankan tali kemitraan yang telah lama terjalin antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda, kami bersedia. Lalu berangkatlah rombongan dari negeri Sunda ini menuju kerajaan Majapahit. Ya. Sesampainya di kerajaan Majapahit, rombongan negeri Sunda ini pun berhenti di lapangan Bubat yang letaknya tidak jauh dari pusat kota Majapahit. Mereka pun berhenti di sana. Nah, selain tujuannya untuk beristirahat,
juga sangatlah tidak pantas bagi seorang calon pengantin perempuan datang langsung ke kediaman calon pengantin laki-laki. Sekarang kau pergi ke Hayam Buruk. Beritahu dia kalau rombongan dari Sunda sudah datang. Baik, Tuan. Sendika dahulu Tuan, ini ada orang yang ingin bertemu dengan Anda. Silahkan. Silahkan duduk. Hormat kami Baginda Raja, kami rombongan dari kerajaan Sunda sudah tiba di lapang Uban. Baiklah Gajah Mada, jemput mereka dan antarkan kemari. Baiklah, hamba pamit Tuan. Silahkan. Sendika dahulu Tuan. Saya sudah 3 periode menjadi Mahapati dan telah menaklukkan banyak negara. Maka jika tiba-tiba Hayam Wuruk datang semujud kepada Putri Citra Resmi, tentu derajat dan martabat Kerajaan Majapahit akan turun di hadapan negara bahan-bahan kita. Dan saya tidak terimakan hal itu. Itu mereka. Wahai prajurit, bunuh semua rombongan negeri Sunda dan jangan bunuh putrinya Resmi. Baik, Kati! Akhirnya kalian tiba juga. Jadi, kalian datang ke sini sebagai tanda takluknya kerajaan Sunda pada Majapahit, kan? Dan kalian akan menyerahkan Putri Citra Resmi sebagai upeti. Dan juga Putri Citra Resmi tidak akan pernah menjadi Ratu Majapahit. Dia hanya akan dijadikan sebagai selir. Ketahuan kamu Gajah Mada, kami lebih kuat tempur daripada harus menyerahkan Putri Citra Resmi sebagai upeti. Kami tidak sudi. Prajurit,
Lama sekali kau. Hormat kami Tuan, mohon ampun. Kami ingin melaporkan bahwa telah terjadi peperangan antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda. Seluruh rombongan kerajaan Sunda gugur dan Putri Citra Resmi mati bunuh diri. Apa? Itu tidak mungkin. Kau masih bercanda kan? Ampun Tuan, tidak. Dari kejadian perang itu, maka perang itu dinamakan Perang Bubat. Setelah Perang Bubat, Raja Hayam Wuruk jatuh sakit dan sulit untuk sembuh. Melihat semua itu, Patih Gajah Mada merasa bersalah atas perbuatannya. Dan Patih Gajah Mada pergi entah kemana. Kejadian inilah yang menyebabkan kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan keruntuhan. Karena banyak pemberontakan di mana-mana untuk melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Nah, itulah cerita Citra Resmi yang Ibu tahu. Ya. Wah, cerita Ibu menarik sekali ya. Nah, tuh Bu, ada yang baru beres mandi tuh. Halo semuanya. Hai. Gimana nih? Ibu, habis mandi, Bu. Nih, duduk. Yuk. Kita lagi cerita nih. Iya, tadi saya dengar ada yang menarik-menarik. Iya, sangat menarik. Apanya coba yang menarik? Ceritanya. Oh iya Bu, itu kan sejarah Citra Resmi. Kalau sejarah ambalan kita yang namanya menjadi Citra Resmi Sidayatra, itu gimana Bu? Jadi begini. Dan kata Sidayatra itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perjalanan suci yang berhasil. Itu menurut kamus Jawa kuno. Nah, selain itu, Sidayatra juga merupakan gambaran yang sah untuk menunjukkan jiwa yang suci, jujur, ya, kemudian berhasil. Jadi suci, jujur, berhasil. Nah, sekarang dari suci, jujur, berhasil ini, ada yang tahu maknanya tidak bagi kita? Yo, siapa? Ada yang tahu tidak? Saya Bu. Ya. Jadi maknanya bagi kita yaitu sebagai anggota penegak kita harus meniru hal-hal positif dari cerita Citra Resmi itu. Salah satunya dengan tetap menjaga tali militeran. Jadi kita harus senantiasa menjaga tali silaturahmi, baik antar pembina, antar anggota ambalan, antar anggota pramuka lain, dan dengan kakak-kakak kita terdahulu. Nah, jawaban yang sangat bagus. Kita sebagai pramuka memang harus senantiasa mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma. Setuju tidak? Setuju. Kalian siap mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma? Iya. Wah, jam istirahat kita sudah habis nih. Yuk, yuk kita kembali lagi. Berkegiatan yuk. Semangat, semangat, semangat. Yuk. Lukisan kandidat
Apa? Itu tidak mungkin. Kau masih berjanda. Action. Action. Wah, cerita ibu menarik sekali ya. Ih, waduh. Sama cerita. Nah, tuh yang baru beres mandi. Silakan masuk. Kau masih bercanda kan? Tidak, Tuan. Ampun, Tuan. Tidak. Kenapa, Tuan? Kenapa? Jelas itu telah melanggar adat kesundaan yang telah Action. 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 Ke bawah, Tegar.